maaf, saya gini-gini udah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea. Ada yang nanya ngapain di sana? Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul ardhina was samawati al-'ula. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah, untuk sekedar menambah wawasan, secara umum agama itu ada dua. Ada agama samawi, kalau orang di sini bilang agama langit. Tapi kalau orang daerah saya, Bojonegoro, menyebutnya Revival of Village. Ada agama ardi, orang sini bilangnya agama bumi. Tapi kalau orang daerah saya, Bojonegoro, menyebutnya Natural of Village. Agama samawi itu agama berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan dan disiarkan oleh para utusannya yang kita kenal dengan Nabi dan Rasul. Agama samawi itu contohnya Yahudi yang asli, Nasrani yang asli, dan tentu saja penyempurna agama-agama samawi adalah Islam, yang kita yakini agama yang hak, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama ardi, agama bumi itu banyak banget. Contohnya Hindu, Buddha, Konghucu. Terus di Jepang itu ada agama Shinto, tapi bukan Shinto gendeng. Ini agama yang menuhankan matahari, agamanya orang Jepang. Para jamaah, semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita wajib beriktikad meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah. La ilaha illallah. Yuk sama-sama. La ilaha illallah. Saudara kita yang beragama Kristen, Tuhannya disebut Trinitas. Keyakinan mereka tiga dalam kesatuan. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Sedangkan umat Hindu agamanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, Shiva. Menurut keyakinan mereka, Brahma itu pencipta, Wisnu pemelihara, Shiva penghancur. Orang Buddha
Itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Nah, orang Jepang yang agamanya Shinto itu Tuhannya Amaterasu Ohomi Kami. Punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Terus punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak namanya Hirohito. Makanya sekarang nama kaisar Jepang itu Hirohito. Nah, terakhir Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci sebagai SOP, standar operasional prosedural. Understand? Yes. Ya gitu. Meskipun nggak paham, pokoknya yes. Aneh boleh minta tolong anak-anak dikondisikan supaya nggak terlalu rame, supaya ngaji kita yang waktunya sangat terbatas ini bisa efektif. Saya paling ngomong 15 menit saja. Kurang. Emang situ nyumbang berapa? Gak nyumbang berapa? Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Umat Kristen itu kitab sucinya Injil atau Bible. Itu ada perjanjian lama, perjanjian baru, macam-macam. Ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, macam-macam itu. Kalau umat Hindu, kitab sucinya Weda. Diingat-ingat ya, siapa tahu nanti ini jadi pertanyaan yang bisa jawab dapat sarung cap mangga. Kalau umat Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Orang Jepang yang agamanya Shinto juga punya kitab suci, namanya Nihongi Yingiski sama Nahonja. Ini kita awur gak kira ngerti sampai. Nah, kita wajib meyakini bahwa yang hak ya Al-Quran, terbaik, termulia. Saking mulianya Al-Quran, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Apa saja, siapa saja yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Coba kita urut. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Ayo semuanya ikut mulia gitu ke? Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia. Disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara petugas namanya malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Diturunkannya Al-Quran itu pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapa saja yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajar Al-Quran, membaca, memahami, lebih-lebih mengamalkan Al-Quran, pasti menjadi orang yang mulia. Tempat manapun di muka bumi ini yang dipakai untuk pendidikan Al-Quran, itu tempat pasti menjadi tempat yang mulia. Itu saking hebatnya Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Al-Quran itu satu-satunya mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat, utuh dan nggak bisa diutak-utik, artinya nggak bisa dirubah. Kalaupun ada yang coba-coba merubah Al-Quran,
pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Al-Quran itu mukjizat, dan satu-satunya mukjizat yang tetap lestari ila yaumil qiyamah. Para jamaah, mukjizat-mukjizat selain Al-Quran itu sekarang udah nggak ada. Bahkan sudah bisa diterjemah dalam sainitas modern, udah bisa diterjemah dalam ilmu-ilmu pengetahuan modern. Contoh, Nabi Musa punya mukjizat tongkat. Itu tongkatnya Nabi Musa kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedek, lautan terbelah, terbentang jembatan. Sekarang udah bisa diterjemah, ada Suramadu, jembatan antara Surabaya Madura, itu lebih panjang daripada jembatannya Nabi Musa. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang. Wah, sekarang pemain-pemain sirkus pinter-pinter. Nabi Dawud itu kalau bicara dari sini, baca takbir dari sini, bisa kedengeran sampai Banten sana. Sekarang udah ada HP, nggak usah teriak-teriak, kleset-kleset aja dari sini Amerika bisa denger. Semua mukjizat udah bisa diterjemah dalam sainitas modern. Nabi Sulaiman kalau bepergian cepet banget, kendaraannya angin, bus. Sekarang ada pesawat jet, betul? Nabi Ibrahim dibakar api nggak apa-apa. Kabarnya libat juga nggak apa-apa dibakar api. Halo, kabar. Maaf, tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah. Al-Quran yang begitu tebal, 114 surah, 30 juz, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin. Nggak ada kitab atau buku di dunia ini yang ukuran tebelnya kayak Al-Quran, yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Bahkan mohon maaf, orang yang tunanetra gak bisa ngelihat itu bisa hafal Al-Quran 30 juz utuh. Itu padahal gak bisa ngelihat, apalagi yang melorok-melorok kayak gitu, malah gak hafal. Anak kecil aja ada yang hafal Quran, umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, banyak yang hafal Quran 30 juz utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun. Maka di mana-mana banyak diadakan musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba hafalan kitab-kitab suci agama lain. Pernah dengar ada lomba hafalan kitab Injil? Lomba hafalan kitab Weda, Tripitaka, memang nggak bisa dihafal tanpa kelewatan satu huruf pun, kecuali Al-Quran. Makanya kalau nggak percaya sama Al-Quran itu ya kebangetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Man arada yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Ini saya pertegas dulu karena Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Dalam cuplikan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi Nabi bersabda, man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin bercakap-cakap sama Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu komunikasi sama Allah, omong-omongan sama Allah. Keren orang baca Quran itu. Bapak-bapak bisa omong-omongan sama wali kota aja udah ngerasa keren, udah ngerasa gaya banget. Aku tadi ketemu sama wali kota, ngobrol lama banget, udah merasa gaya. Apalagi bisa omong-omongan sama presiden, tambah keren. Ini langsung omong-omongan sama Allah. Lah orang yang paling sering omong-omongan itu berarti orang dekat, orang dalam. Yang paling sering omong-omongan sama wali kota, pasti dia orang dekatnya wali kota, orang dalam, betul? Yang
Yang paling sering ngomong-ngomongan nama presiden ya orang dekatnya presiden, orang dalam. Nah yang paling sering ngomong-ngomongan sama Allah pasti orang dekatnya Allah, orang dalam. Siapa? Orang yang ahli baca Quran. Maka orang yang ahli baca Quran itu besok di akhirat gak usah bingung nyari alamat surga. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat Sherlock, udah dijemput sama panitia, dibimbing, diajak menuju ke surga. Enak ada panitia yang jemput. Apalagi kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Ini ada yang bimbing, ada yang jemput. Maka upayakan kalau bisa baca Quran itu jadi kebutuhan dan konsumsi kita sehari-hari. Jangan sampai ada hari kita lewatkan tanpa membaca Al-Quran. Kalau bisa ikut program ODOJ, One Day One Juz, 1 hari 1 juz. Itu kalau bisa istiqomah berarti sebulan khatam sekali, setahun bisa khatam 12 kali. Keren. Kalau masih keberatan, one day setengah juz, 1 hari setengah juz berarti setahun khatam 6 kali. Masih keberatan, one day 1/4 juz, mending setahun masih khatam 3 kali. Keberatan, one day 1 lembar, 1 hari 1 lembar. Masih keberatan, silahkan mati. Lah orang Islam macam apa? Quran itu pedomannya kok gak pernah dibaca. Halo? Halo? Udah pokoknya yang rajin baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pembelaan kepada orang-orang yang rajin membacanya. Para jamaah rahimakumullah, saya lanjut dulu materi tentang agama ini. Semua agama itu bisa tegak setidaknya dengan 3 dimensi. Ini bahasa saya terlalu tinggi apa enggak ya? Enggak ya? Karena saya mau pakai bahasa Jawa. Biasanya saya ceramahnya kan bahasa Jawa. Ini saya perhatikan banyak yang non Jawa. Karena kalau Jawa kan kelihatan buruk-buruk. Ya ada sih Jawanya, cuman ini banyak yang enggak Jawa. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa pasti apa ya, bahasa Inggris itu gengah ngoh. Maaf kalau bahasanya agak kaku dikit, karena untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar saya kurang kulina. Ya kurang kulina, kurang terbiasa. Satu namanya dimensi ritual, yang kedua dimensi sosial, ketiga dimensi intelektual. Ibu bapak, para jamaah, ibu-ibu yang di luar mudah-mudahan bisa mengikuti, karena ceramah kayak gini kalau jamaah ibu-ibunya jauh, kurang komunikatif, itu biasanya kurang asyik. Saya kurang tertarik sama laki-laki. Yang pertama, dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Kalau dalam agama Islam disebut ibadah mahdhah. Semua agama punya. Di Kristen ada kebaktian, ada misa. Semua, bahkan yang bukan agama, yang aliran kepercayaan tuh di masyarakat kita kan banyak aliran kepercayaan. Ada Porbo Kayun, itu orang Jawa itu ada aliran kepercayaan Darmo Gandul, terus Gandule Darmo. Itu juga punya ritus religius. Apa yang jelasinnya? Kita umat Islam Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 90%, ini bahkan sekarang sudah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya kamu mudeng ya.
Artinya gini ya, semua diagamakan, riskan sekali di Indonesia ini, bahkan ya di seluruh dunia. Kalau udah menyangkut urusan agama, wah itu riskan sekali, rawan sekali, sensitif sekali, betul? Coba bukti bahwa kita udah masuk wilayah ekstrim ritual, semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat peribadatan, masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Oh, rumah kok ibadah? Baju yang kayak bapak-bapak pakai ini disebut baju muslim. Kapan syahadatnya? Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal belum pernah ke Mekah itu, tapi namanya peci haji. Ini paham apa enggak ya? Sampai istilah-istilah itu dikait-kaitkan dengan agama. Maka ada bank syariah, ekonomi syariah. Saya itu khawatir nanti lama-lama ada prostitusi syariah. Hotel syariah, bank syariah, ekonomi syariah. Malah di Kediri itu ada tahu, namanya tahu takwa. Tahu aja takwa. Lah iya, di Kediri itu ada tahu, namanya tahu takwa. Ya mungkin bapak ibu warga sini pengen nyontoh, nggak apa-apa, bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape naudzubillah min dzalik. Gedok la haula wala quwata illa billah. Kalau ada pohon cemara itu katanya pohon Kristen, padahal cemaranya nggak pernah dibaptis. Terus kalau pohon kurma dibilang pohon Islam, padahal juga nggak pernah syahadat. Terus kalau orang Kristen nggak boleh makan kurma. Sampai beberapa waktu kemarin rame di medsos, klepon diharam-haramkan. Masih ingat nggak? Klepon kok haram? Itu obat bisu kok diharam-haramkan. Aneh-aneh orang kita itu. Nanti ada palang merah di ambulan dibilang salib, tempat bersemayam jin kafir. Ngapain jin kok manggono ambulan? Itu jin kurang kerjaan apa? Itu orang kita masuk wilayah ekstrim ritual. Cuma sayang, hanya atribut tapi minim dari esensi, jauh dari nilai, hanya tampilannya saja. Maka saya sering sampaikan kritik ya, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Banyak yang pandai berpidato tapi nggak pandai jadi contoh. Pandai berceramah tapi dia sendiri nggak terarah. Pandai berorasi tapi nggak pandai berekspresi. Betulnya kayak mengarah ke seseorang gitu. Coba di Indonesia ini acara apa yang nggak ada mauidhah hasanahnya? Semua event, semua forum ada mauidhah hasanahnya. PHBI itu semua ada mauidhah hasanahnya. Peringatan Maulid Nabi, mauidhah hasanah. Peringatan Isra Mi'raj, mauidhah hasanah. Nanti menyongsong Ramadan, mauidhah hasanah. Peringatan nuzulul Quran, mauidhah hasanah. Halal bihalal, mauidhah hasanah. Tahun baru Hijriah, mauidhah hasanah. Pemberangkatan haji, mauidhah hasanah. Pulang syukuran haji, mauidhah hasanah. Lamaran mau nikah, mauidhah hasanah. Angkat nikah, mauidhah hasanah. Nanti istrinya hamil, walimatul hamil, mauidhah hasanah. Melahirkan punya anak, kasih nama anak, walimatul tasmiyah, mauidhah hasanah. Mengkhitankan anak, walimatul khitan, mauidhah hasanah. Anaknya nikah, walimatul nikah, mauidhah hasanah. Semua mauidhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua. Saya yang belum pernah diundang itu cuma satu yang belum pernah. Mauidhah hasanah dalam rangka walimatul perceraian. Itu yang belum pernah. Semua mauidhah hasanah. Tapi maaf, asarnya sangat sedikit. Pengaruhnya kepada masyarakat sangat minim. Tidak bisa menjadi wasilah turunnya hidayah.
nggak bisa membuka kesadaran masyarakat, harap imbalan dari manusia, rugi kita. Berharaplah balasan dari Allah. 2 jam pidato tentang ikhlas, pulang pidato nggak dikasih amplopan sama panitia, marah-marah. Ada nggak yang kayak gitu? Jangan bilang banyak. Jamaahnya juga gitu, dikasih pidato, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita rukun bersatu, pulang berantem sama istrinya. Coba, kadang kalau nggak rukun nggak bisa masuk surga kata Nabi. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian nggak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Meskipun ibadahmu bagus, sholatmu kayak orang paling khusyuk sedunia, baru melafalkan niat aja udah usun di fardhu. Itu takbiratul ihram, ngangkat tangan itu sampai gini-gini kayak penjaga gawang, sendekap sampai melungker kayak udang digoreng. Wah, sebagus apapun ibadahnya, maaf, gak akan bisa masuk surga kecuali beriman. Dan kalian tidak dianggap beriman hatta tahabbu, sehingga kalian mau saling menyayangi, sehingga kalian mau rukun. Jadi sebagus apapun ibadahnya, kalau nggak mau rukun nggak bisa masuk surga. Padahal rukun itu nggak gampang. Kadang orang itu sama-sama pinter tapi nggak rukun. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di dalam masjid apa di luar? Oh di luar. Oh di dalam. Di dalam. Pakai peci apa enggak orangnya? Pecinya warna putih apa hitam? Oh hitam. Sama-sama Islamnya nggak rukun. Ada apa enggak? Oh, coklat itu berarti. Ya Allah. Maaf, ulama dulu, kiai-kiai dulu sukses mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam kepada masyarakat itu bukan karena ceramahnya, bukan karena mauidhahnya, tapi karena contoh konkretnya. Dakwah bil hal. Kalau dalam bahasa kitab Ta'limul Muta'allim, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bapak Ibu para jamaah, ulama-ulama dulu itu kalau ceramah biasa, kalah sama ustadz-ustadz yang sekarang, tapi asarnya, pengaruhnya sungguh luar biasa, bisa masuk ke relung hati yang paling dalam. Jamaah yang diceramai itu langsung bisa dapat ilmu manfaat pula, langsung mengamalkan pula. Kenapa? Karena para ulama ditinggikan derajatnya sama Allah. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ampuh ceramahnya. Kenapa? Karena kiai yang nyuruh tahajud itu setiap malam istiqomah qiyamul lailnya, rutin tahajudnya. Para jamaah besok ceramah lagi supaya hidupnya berkah. Kalau pagi sholat duha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun selesai ceramahnya. Tapi ampuh, kenapa? Ya karena yang ceramah itu istiqomah sholat duhanya. Sekarang kan enggak. Mari para jamaah kita bersedekah, kita beramal, karena sedekah itu akan menjadi naungan kita besok pada hari kiamat. Al-mu'min tahta dhilli sedekatih. Orang mukmin itu besok akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ini cuma teriak-teriak aja, nggak ikut sedekah. Halo? Bisa dilanjut? Makanya ceramahnya kiai dulu itu ampuh. Jadi ada orang nakal 20 ya, ngumpul di sini orangnya, yang nakal itu 20 orang. Diceramain cuma 5 menit, gak lama. Kalian insaf, kalian sadar kayak gini, udah ceramahnya cuma 5 menit. Ini besok
Yang 19 insaf, sadar, tinggal satu yang nakal. Ini 19 orang, ini datang ke kiainya. Terima kasih Pak Kiai, berkat ceramahnya Pak Kiai, geng kami nakal 20 orang, sekarang yang 19 sudah tobat. Tinggal satu Pak Kiai yang belum tobat. Kata kiainya, yang satu tuh biarin buat isi neraka. Neraka juga perlu isi, kalau nggak ada isinya nggak nyala nanti neraka. Itu kiai dulu. Sekarang ada orang nakal 20, diceramain sama ini orang Anwar Zahid 2 jam ceramahnya. Besok yang nakal jadi 21, ketambahan yang ceramah. Kok ketawanya kayak setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena satunya kata dan perbuatan, maka kiai dulu itu doanya ampuh, padahal doanya biasa, gak fasih. Kalau dibanding sama ustadz-ustadz sekarang, mau kalah fasih kiai dulu. Tapi karena amal dengan ilmunya sebanding, maka ampuh, mustajabah doanya. Saya jujur ya, kalau lagi ngaji di kampung-kampung, emang saya spesialis ngaji di kampung-kampung. Yang akrab sama saya itu ya orang-orang kampung, saya orang kampung. Itu kalau ada kiai sepuh, kiai tua disuruh doa, itu saya aminkan, khusus saya amin, yakin saya amin, walaupun beliau doanya nggak fasih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi barokatan fil rezeki. Gak bisa fasih, tobatan qoblal maut, rokematan indal maut. Itu saya aminkan. Tapi kalau maaf ya, ustadz-ustadz anyaran, ustadz-ustadz baru itu fasih Robbana Acina, saking fasihnya Acina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Bilang itu sampai ini-ininya merotoli. Ogah saya mau ngamini. Kenapa? Ya, yang sepuh-sepuh, yang udah tua-tua, yang aki-aki itu lebih ampuh, lebih mustajabah. Karena beliau gak bisa bikin proposal, gak pernah merubah kwitansi. Ya bener, gak kenal sama pejabat, gak pernah ke balai kota, gak pernah ke pendopo pemerintahan, enggak. Itu yang ampuh-ampuh doanya. Ya udah, sama-sama diem ini. Maaf sekali lagi, maaf. Kita itu terlalu banyak trik tapi kurang action. Ketinggian ini. Kita itu terlalu banyak teori, kurang praktek. Masih belum paham? Loh, kita umat Islam punya teorinya, tapi yang praktekin malah orang luar. Kita punya an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'annya jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, tentang kesucian, tentang kebersihan. Tapi maaf, kota di dunia ini yang paling terjaga kebersihannya Tokyo, Singapura. Coba, itu bukan kotanya umat Islam. Kota yang terkenal kemprong, langganan banjir. Hah? Bulu gadung. Halo. Lu di masjid itu ada tulisan an-nadhafatu minal iman. Tapi coba kamar mandinya masjid, toiletnya masjid itu, baunya masya Allah, pesing fitini wa dunya wal akhirah. Itu dalilnya an-nadhafatu minal iman. Lo kadang di dalam masjid itu ada kotoran cicak, kotoran tikus, tai cicak itu gak disucikan, malah
dibunderi kapur, awas telek, dikasih tulisan gitu. Itu dalilnya an-nadzafatu minal iman. Ini kampungnya kamu apa? Bu karo om. Oh ini kampung Jati. Oh iya, maaf ya, saya pas ke Singapura yang tahun berapa itu ya, juga pamer, bocil, orang mau cerita pamer, memang kayak kamu. Kasih saran. Itu diajak jalan-jalan sama panitia, naik kapal pesiar. Emang iya, weh. Itu di sungai ya, di sungai itu. Ya mesti mosok naik kapal pesiar kok di hutan. Itu masya Allah, airnya tuh bener-bener jernih, bersih, bening. Saya tuh nyari sampah itu nggak ada, mau kertas, mau plastik, mau botol bekas air mineral, bersih nggak ada sama sekali. Sampai ikan-ikan kecil di dalam sungai itu kelihatan. Masya Allah, saking bersihnya. Itu kali di Singapura. Tapi kalau kali Jati, airnya yang nggak kelihatan. Bukan lumpur ya, sampah ya, kertas ya, botol bekas air mineral ya, softtek, pembalut wanita, ya BH macam-macam, terimpul semua, belum lagi vitamin T. Masya Allah. Halo. Itu dalilnya an-nadzafatu minal iman. Tapi kita kemproh tampilan kita. Sorry. Kita punya teorinya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri, maling itu hukumannya dipotong tangan. Coba, bisa potong tangannya, bisa bermakna potong kesempatannya. Tapi negara di dunia ini yang paling aman dari kriminal itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Bukan negara Islam. Lagi kita Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, koruptor kok masih berkeliaran, gentayangan, bebas koruptor berkeliaran, malah pakai dasi, malah pakai jas licin-licin, datang di berbagai acara disebut yang terhormat, yang mulia, padahal bajingan tenek itu. Halo. Coba, ya harusnya kita aman dari pencurian lah, kita aman dari kehilangan. Coba saya kasih pertanyaan, pasti bisa jawab dan saya yakin jawabannya sama. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Masjid. Padahal masjid rumah Allah, Allah maha melihat. Kok sandal sering hilang? Orang dalam. Ya nggak ketukar ya, kakimu kaki PKI. Bukan ketukar. Halo. Dilanjut apa enggak ini? Ya. Ini saya kalau udah serius berdiri saya. Nanti sarungnya nanti. Ini lagi serius-seriusnya pembahasan. Oke, mohon maaf ya. Lonjat lanjut. Ya. Makanya agak tertib. 5 waktu di Masjid Al-Wasliyah. Istiqomah 5 waktu berjamaah terus. Sampai suatu ketika Pak Jo habis jamaah sholat zuhur, zikir, doa, mau pulang, terpeleset di masjid, jatuh,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sekampung Jati semuanya pasti bilang subhanallah, masya Allah. Alangkah beruntungnya Pak Jo, dia meninggal di masjid habis sholat berjamaah, habis zikir, habis doa, meninggalnya di masjid pulang. Emang Pak Jo orang baik. Semua bilang emang Pak Jo orang baik. Sekali lagi, emang Pak Jo orang baik. Orang sekampung bilang Pak Jo orang baik. Tapi apa benar-benar baik dalam penilaian Allah? Ntar dulu, lihat hubungannya sama saudaranya kayak apa, hubungannya sama tetangganya kayak apa. Karena Nabi menyatakan yamqutullah qati'ar rahim walau mata jawfal ka'bah sajidan. Allah melaknat orang yang memutus silaturahim walaupun dia matinya di dalam Ka'bah lagi sujud. Apalagi matinya cuma di Masjid Al-Wasliyah. Ini matinya di dalam Ka'bah lagi sujud, tapi dia sama saudara gak akur gara-gara pembagian warisan tanah itu selisihnya cuma 2 meter. Gak akur. Ada apa enggak? Orangnya datang. Coba tunjuk yang mana orangnya. Dilaknat sama Allah. Halo. Halo. Sama tetangga nggak rukun. Gara-gara punya hajat nyumbang, baliknya gak seimbang. Dilaknat sama Allah. Ini dari segi sosial. Maka sholat tujuan utamanya diantara hikmahnya tanha anil fahsya'i wal, semua mengandung nilai sosial. Atau sikap saya yang gak enak di hati, kalaupun ada yang benar, mudah-mudahan itu hadiah dari Allah untuk kita semua. Kalaupun ada yang keliru, ada yang salah, jelas itu karena bodohnya saya, jelas itu karena keterbatasan saya. Lepas dari semua itu, barokahnya hormat maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat ijabah yang berhak mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan semuanya maslahah, manfaah, barokah di din wa dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.